kembali duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, ibadahmu yang baik, aku menyatakan syukur dan puji Tuhan kepada saudara sekalian, karena hari ini juga perlu saya beritahu kemandirian atas kuasa dan karunia Roh serta suasana surga yang bekerja di tengah keselamatanmu untuk membuat saudara-saudara menjadi orang yang hebat dan super, yang disebut anak-anak Allah yang baik dan hamba-hambanya yang terbaik. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi Yesus. Selain daripada itu, tangis dan doamu ialah bagi mereka yang tidak bisa sempurna baik ibadah-ibadahnya, khususnya pada hari ini. Tangisan itu ialah waktu sudah dekat dan firman-Mu yang memerintahkan, karena itu sungguh-sungguh kami tidak dapat mengenal. Shalom saudara-saudara. Hari ini tema yang sama yang dimaksud tentang maksud Allah. Saya beritahu kepada saudara-saudara, suasana surgawi turun pada pelayanannya. Ada pelayanan roh sekarang, bukan lagi pelayanan daging. Shalom. Pelayanan roh itu adalah orang-orang yang penuh dengan roh lah yang dapat menikmati dan merasakan. Selain itu, saudara-saudara, ada pelayanan di tengah firman Allah. Ya, saya mau katakan dengan sesungguhnya kepada saudara-saudara, dalam firman itu pun memang masih terus bekerja, tetapi waktu pencurah Roh Kudus, jikalau kita tahu hari-hari ini adalah dominan, atau sekaligus saya beritahu saudara-saudara, karena engkau yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus sekaliannya adalah karena tidak taat dan tunduk kepada firman Allah. Ibadahmu saja tersewot-sewot. Yang saya katakan sebagai hamba Allah, mana yang lebih penting? Hidup kerohanian bersama dengan Kristus daripada hidup kedagingan bersama dengan non-Kristus. Karena hari hidup ini semuanya adalah sudah diatur 70, 80 atau 120 tahun, yang di dalamnya proses firman yang akan dikerjakan di tengah-tengah saudara dan saudara yang akan mengerjakannya. Tuhan yang menjadi wasit dan melihatnya, dan firman itu yang menjadi hakim bagimu. Seluruh ketentuannya yang menyatakan naiklah, marilah bersama-samaku, maka ketentuan apa yang engkau sikapi, itu ketentuan yang saya beritahu kepada saudara-saudara sekalian. Jikalau hidupmu di dalam daging, proses yang berat engkau akan alami. Proses yang berat itu lewat penyakit, lewat kesusahan, lewat apalagi. Yang saya beritahu hari ini, saudara-saudara, aku akan cetuskan dedikasi kepada saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, bukan sebagai seteru ataupun sesuatu yang saya sampaikan dengan emosi. No. Saya baca firman Tuhan Efesus 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 berkata begini. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala dari segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan oleh Allah di tengah kehidupan masa ini. Jelas daripada perkataan firman Allah mengajar kita untuk mengetahui rencananya. Apa rencananya? Saudara tidak ditinggalkan di bumi, tetapi diangkat naik ke surga. Katakan amin, saudara. Walaupun masa kematian atau masa dalam kehidupan, itu ketentuan Allah
yang sungguh saya harus beritahu kepada saudara-saudara agar ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sedang beracara. Apalagi saya mau beritahu saudara-saudara hari ini tentang rencana dan rahasianya yang dibukakan. Aku akan sebagai hamba untuk menyampaikan kepada saudara-saudara rahasia itu ialah suasana surga akan menjadi milik dan bahagia di tengah hidupmu untuk melayanimu dan melayani tujuan dan maksudnya ke depan. Berikan tepuk tangan. Oh, berarti bukan begitu-begitu aja di tengah ini. Saya yakini saudara-saudara, kalau begitu-begitu aja saudara terkesan juga begitu-begitu aja di tengah kehidupan yang menonjol adalah kedagingan bukan kerohanian, maka saudara akan mengalami stagnasi. Dan lihatlah ke belakang saudara, bahwa mereka banyak yang mengalami stagnasi karena dia pikir bapaknya lah yang memberikan dia makan dan minum, dan karena cari kerja lah maka dia dapat kerja dan makan dan minum. Dengar baik-baik ini saudara-saudara, Allah ada sebagai bapakmu. Karena itulah ia turun tangan ke dalam dunia. Yesus namanya, Allah itu sendiri, untuk menyampaikan kepada saudara-saudara berita surga, bukan berita dunia. Sekalian saudara-saudara lah maksudnya adalah orang-orang dunia yang harus disucikan, dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus, yang hari ini punya arti dan makna yang sangat luar biasa, supaya hidupmu hidup di dalam Kristus. Amin saudara-saudara. Suasana surga saya beritahu begini saudara-saudara, suasana surga pekerjaan Allah bersama dengan malaikat, pekerjaan Allah bersama dengan hamba-hambanya yang lain, pekerjaan Allah bersama dengan Roh Kudus untuk berbicara, dan banyak hal yang dia kerjakan. Namanya Allahu Akbar, namanya Allah Maha Besar, yang seluruh komponennya turut bekerja. Lihat saja saudara-saudara perbandingan. Kalau presiden turun ke Labuan Batu, lebih dulu bupati kerjasama dengan gubernur dan pemerintahan yang lain, tentara, polisi, dan segala sesuatunya mempersiapkan jalan-jalan, mempersiapkan titik-titik yang akan dilalui, lalu disisir, dan banyak hal yang sedang dikerjakan dilengkapi di dalamnya. Dengar baik-baik, Shalom, Shalom, Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, rencana Allah Bapa. Dan tentang itulah sebenarnya kalau saudara-saudara dipanggil harus bersiap. Amin saudara-saudara, bersiap seperti melupakan segala sesuatu, bersiap seperti meninggalkan segala sesuatu, bersiap. Konotasinya begini saudara-saudara, Yesus mau datang. Shalom. Yesus masih berbicara kepada hamba-hambanya. Yesus sedang berbicara juga kepada anak-anak Tuhan tentang kedatangannya, karena ada hal yang harus kita akan lakukan seperti dia yang menangisi dan merindukan supaya keselamatan dunia ini boleh terjadi sebelum dia datang untuk kali yang kedua. Mari kita berikan tepuk tangan. Biarkanlah hidupmu, hai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Al-Quran. Yang pertama, saya beritahu kepada saudara-saudara bahwa kita mendapat bagian dari surga tentang suasana surga. Shalom, Shalom. Kita mendapat bagian dari surga oleh karena suasana surga. Saudara dapat bagian nggak kira-kira di tengah pemerintahan? Dapat. Jalan protokol, jalan tol, kenyamanan. Coba kalau banyak pencuri saudara-saudara, saking banyaknya pencuri sekarang ini, tong air minum, tong maksudnya air
yang kita pakai untuk cuci tangan kalau pada masa COVID hilang. Padahal masih 3 minggu yang di Jakarta. Shalom. Karena banyaknya penjuru, kan gak enak kehilangan. Hari ini kita berkata kita sekalian, kita mendapat bagian dari surga. Kenyamanan, pemeliharaan, kasih dan kuasa. Alkitab mencatat begini, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu sebagai prajurit dan sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kamu tidak dapat menanggungnya. Siapakah ini orang-orang yang tidak dapat menanggungnya? Yang hanya tahunya adalah uang. Yang hanya tahunya kerja. Makan. Saudara mungkin bukan orang. Saudara kan orang Tuhan. Datang minggu. Shalom. Tapi mereka yang memerlukan hal soal daging, hal soal kehidupan duniawi lebih penting daripada hal surgawi. Saya mau beritahukan, suasana surga tidak ada padanya. Pertolongan dahsyat dari Allah tidak akan ada padanya. Sebab saya harus beritahu sebagai hamba dalam pengalaman apa yang dapatkan dari Tuhan. Di tengah ketaatan itulah maka aku bisa dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Di tengah dengar-dengaran itulah rohku dipenuhi dengan rohnya. Dengar baik, sehingga rohnya dengan rohku berpadu, hingga aku dapat seluruhnya menjadi sempurna. Apa yang dia maksud, apa yang dia katakan, apa yang dia mau lakukan. Kata Yesus mengatakan seperti bahasaku, apa yang aku kerjakan, aku lebih dulu melihat Bapakku mengerjakannya. Apa yang kukatakan bukan meremeh seperti orang dunia, aku lebih dulu mendengarnya Bapakku mengatakan. Amin saudara. Saya punya kepentingan untuk ini sebagai saudara jemaat yang digembalakan agar berubah, punya konsep yang sepenuhnya dari Allah. Sebab hari ini diberitahukan begini, suasana surga lengkap dan sempurna untuk menolong. Berikan tepuk tangan. Saya beritahu begini saudara, kita mendapat bagian dari surga. Mazmur 105 ayat 40 sampai dengan ayat yang 41. Mereka meminta maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air lalu mengalir di padang kering seperti sungai. Israel dalam pemeliharaan, saya mau yakinkan saudara-saudara, adalah Israel sejati, lebih daripada Israel jasmani yang sangat diperhitungkan dan dikasihi oleh Tuhan. Amin. Amin. Saudara, Israel sejati. Israel dibuatnya menjadi teladan, mendapatkan segala kasih karunia roh sampai hari ini. Dengan pertobatan orang-orang Israel yang tegar tembok sekarang adalah tegar hati untuk berkata haleluya. Lebih banyak sekarang haleluya di Israel daripada haleluya di mana-mana. Dan pertobatan ini ada kaitannya tentang kedatangan Yesus Kristus. Mari kita berikan tepuk tangan. Kedua, saya beritahu, camkan ini saudara-saudara, Kristus jadi segala sesuatunya di bumi ini. Kristus jadi segala sesuatunya di bumi ini oleh Allah. Mari kita berikan tepuk tangan. Saya ingin dulu sama-sama dengan saudara untuk mengatakannya. Shalom ya. Amin amin. Kristus dari segala sesuatunya di bumi oleh karena Allah. 2, 3 ya. Jadi Kristus itu menjadi acuan, Kristus itu menjadi
Maka seluruh bangsa-bangsa harus mengaku tentang Yesus Kristus yang adalah Allah. Yang menjadi hambatan, saya harus beritahu kepada saudara-saudara, itu tugas kami. Hambatan itu ialah bagaimana kami ini, sedangkan kami agama yang besar, beragama ini dan beragama itu dan beragama di dalam kami, mulai dari tradisi nenek moyang sampai dengan moyang nenek, dengan baik-baik. Mereka lah yang tertinggal karena kehidupannya adalah kehidupan di dalam hati. Tapi saudara-saudara, ingat hari ini, menerangkan ini di dalam saudara, bahwasanya Kristuslah menjadi ketentuan atas seluruh bangsa-bangsa sampai kepada keselamatan semua bangsa-bangsa, bahkan juga bangsa-bangsa untuk mau naik ke dalam kerajaan surga. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saya beritahu ini kepada saudara-saudara, rahasia daripada suasana surga yang memberikan segala sesuatu bagi hambanya dengan baik-baik. Yang ketiga, saya beritahu, roh itu jaminan dari segala sesuatu tentang surga. Saya ulang, roh itu jaminan dari surga untuk segala sesuatu. Saudara layak di dalam surga dan menerima hal-hal surga. Amin, saudara. Mulai hari ini Tuhan rindu loh mengganti bahasamu, haruslah bahasa surga, yaitu bahasa firman. Amin, amin, amin. Supaya jangan ada lagi bahasanya terlalu banyak sia-sia. Ada yang tidak dimengerti, terus ditanya, terus diterangkan. Dia yang bertanya, dia menerangkan. Semoga di dalam jemaat ini tidak ada lagi. Amin, amin. Kita mengurangi polusi, frekuensi. Kalau dulu radio bolehlah, sekarang ini saudara-saudara, radio tidak ada lagi, TV pun sudah dikurangi. Yang ada hari ini adalah apa namanya ini, saudara-saudara, suasana surga, tetapi semuanya adalah di atas angkasa disinyalkan, yang masuk dengan berita di dalam yang kecil ini, sebutkanlah handphone. Tapi saya mau beritahu rahasianya, bahwa hari ini kepada saudara-saudara perlu diberitahu bahwa semua digital ada di dunia ini sudah menjadi satu. Dengarkan tentang kedatangan Yesus Kristus adalah satu kerajaan. Hari ini saya mau beritahu begini, saudara-saudara, roh yang menjadi jaminan dari surga, ketika kita menerima roh, itu sesuatu jaminan untuk surga dan jaminan juga bagi saudara-saudara untuk menerima suasana surga. Hidup ini, saya punya kesaksian begini, saudara-saudara. Apa yang menjadi pengharapan penyerahan kepada Tuhan? Tuhan yang memimpin. Jadi bukan ini lagi. Bisa kira-kira saudara seperti itu? Ya, kalau bisa, saudara diberkati. Ini minggu ini, hari Selasa kami berangkat. Saya diundang tiket untuk pulang pergi dan semua fasilitas yang ada di sana untuk pelatihan pembuat amanat agung atau pemberitaan Injil dan sekaligus strategi bagaimana untuk menyelamatkan diri. Seperti yang kita tahu, iya toh. Dan aku diundang ini sebagai bidang pengabaran Injil yang ada di Sumatera Utara ini, ditanggung ongkos pulang pergi. Kenapa harus ditanggungnya? Dengan baik-baik ini, aku yang punya kesaksian. Kalau aku dibebankan untuk ongkos itu, mungkin aku punya alasan begini, gak ada ongkos pak. Shalom. Kenapa gak ada ongkos? Tapi punya jemaat ratusan. Mungkin aku harus berterus terang, nabuni dan jemaatku. Shalom. Ya memang itu adanya. Shalom, saudara. Ada GBI di Eko Plaza, masih baru dibuka. Aku ikut menyampaikan ucapan selamat kira-kira 3 tahun yang lalu.
Ya seperti kita ini lah, banyaknya belum sampai 100. Tapi saudara tahu, saya buka aja ya rahasianya. Keuangan mereka lebih daripada 25 juta. Halo, itu setiap bulan dan dikelola. Ada rata-rata ke kas mereka 10 genteng. Apakah yang dimaksud tentang hal itu? Supaya muncullah kecemburuan dari. Artinya miliknya Tuhan berbalikan. Amin, saudara. Shalom. Senantiasa mengucap syukur. Bawalah persembahan kelima. Bukan seperti gadis yang dari Samosir, Marsidea. Maka Paribante berkata, ada Sepakio. Shalom. Shalom. Tidak tahu dia untuk menentukan dirinya sebagai perempuan dari Samosir. Tidak tahu dia menempatkan dirinya sebagai jemaat. Dengarkan firman Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, bukan bagian orang lain, sampai kita memperoleh seluruhnya, sampai kita memperoleh lagi seluruhnya. Beri, maka kepadamu diberi. Tabur, maka bertumbuh, dan engkau akan mendapat buah. Dan demikian juga apa yang engkau beri, engkau tabur, dan dia akan berbuah, dan buahnya itu akan dibagi bagi lagi. Amin, saudara-saudara. Setiap kali aku mengajar juga dalam firman, saudara harus percaya. Kalau engkau tidak tahu kehendak Tuhanmu, engkau dipasang, bukan ditampelin lagi. Tapi baca itu di persekutuan, di tempat doa kul, di tempatnya Bapak Simanjuntak masa saudara sih seringkali mulutnya ya juga macam-macam. Yang saat ini saya mau beritahu kepada saudara-saudara, ada 3 hal jaminan ini. Jaminan bagi kita untuk memperoleh seluruhnya, kata firman Tuhan, janji-janji Tuhan itu. Sebab kita dipanggil adalah untuk kekayaan, kejayaan, kehormatan, kepemilikan Allah. Semuanya akan menjadi milik kita. Amin, saudara. Kepada saudara-saudara, namanya Yesus Kristus hebat. Shalom. Perhatikan ini. Namanya Yesus Kristus hebat. Ajaib, maha besar. Kalau tidak maha besar dan ajaib bagimu, betapa malangnya engkau. Cocoknya kau pulang ke Surabaya, di dekat kota Malang. Shalom. Yang hari ini kuberitahukan kepada saudara-saudara, sampai kemuliaan demi kemuliaan akan terjadi bagimu, karena janjinya untuk itu. Maka suasana surga itu. Amin, firman-Nya.